Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Tidak sabar kita segera menyambut pertandingan yang maha penting, dimana dalam waktu beberapa belas jam lagi di belakang gua, di Stadion King Abdullah Sports City Stadium di kota Jeddah di Arab Saudi akan dilangsungkan pertandingan yang dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia sejak begitu lama. Dan saat ini gua berbicara bukan hanya fans, bukan hanya pelatih, bukan hanya pemain, bukan hanya siapapun, bahkan IO pun saat ini gue berbicara sedang geladi resik untuk mensimulasikan situasi yang bisa kita bayangkan akan begitu majestic besok. Beberapa kali lantunan Indonesia Raya berkumandang saat latihan. Official training dilangsungkan di lapangan luar dari Stadion King Abdullah Sport City. Persiapan yang sudah begitu panjang akan ditentukan dua pertandingan 180 menit pada esok hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 dan juga tentunya tanggal 11 Oktober 2025. Sudah memasuki memang keesokan harinya subuh menghadapi Irak di pertandingan kedua, dan tentunya sebentar lagi kita akan menghadapi Arab Saudi di tempat ini. Teman-teman semua, banyak sekali kejadian-kejadian informasi yang menarik dalam 24 jam terakhir sejak kemarin dan sampai dengan tadi dilaksanakannya konferensi pers siang pukul 11 waktu Saudi, jadi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan juga dilanjutkan official training pukul 7 malam waktu Saudi atau sekitar jam 11 malam tadi. Ada beberapa tentunya kepenasaran, rasa ingin tahu yang pasti teman-teman juga ingin ketahui. That's why I'm here untuk mengabarkan suasana terakhir dari internal tim nasional Indonesia. Dua nama yaitu Martin Paes di bawah Mister Gawang yang tentunya menjadi tumpuan bagi kekuatan benteng Garuda, bagi harapan seluruh rakyat Indonesia untuk melihat gawang kita tidak akan mudah diganggu atau diteror oleh Green Falcons. Setelah absennya Emil Laudero, tentu harapannya itu ada di tangan, kaki, pundak, kepala dari Martin Paes. Saat tadi gue mengikuti sesi official training, Martin Paes begitu optimis, begitu rileks. Nah, ini satu indikasi yang paling real, yaitu dia begitu nyaman ya menjalani sesi latihan. Bahkan sebelum memasuki lapangan pun, mudah-mudahan nanti gue bisa insert videonya supaya kalian puas ya melihat narasi yang gue kembangkan buat kalian semua. Dan kemudian juga dilanjutkan sesi latihan bersama dengan tentunya Nadeo, Hernando, dan juga Reza Arya. Tentunya walaupun ada kiper cadangan, Martin Paes tidak akan menjadi tumpuan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam upaya kita untuk mengatasi, meredam kekuatan serbuan dari pemain Arab Saudi yang kita perkirakan akan terjadi besok di tempat ini. Di tempat ini pula, lebih dari setahun lalu, kebetulan gue juga hadir saat itu, kita melihat bahwa harapan itu ada. Harapan itu ada ketika 15 menit awal kita bermain begitu percaya diri, tidak takut dengan tekanan tim yang beberapa tahun lalu pernah mengalahkan juara dunia Argentina. 1 poin saat itu di tempat ini, yang juga karena dukungan begitu banyak diaspora Indonesia di tempat ini membuat kita bisa pulang dengan 1 poin bersejarah. 1-1 pertandingan saat itu berakhir, membuat kita semua semakin yakin, punya harapan bahwa tim ini bisa ke Piala Dunia tahun depan yang dilaksanakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kita harapkan kalau memang Martin Paes, dan kemungkinan Martin Paes yang akan turun, maka apa yang dilakukan selama round 3, terutama menghadapi Saudi, 2 kali dia menghadapi Saudi, dan 2 kali pula mereka merasakan betapa tangguhnya pemain yang satu ini. Bukan hanya di lini belakang, tapi juga di barisan depan. Tentunya ini menjadi concern tersendiri, karena di FIFA Matchday kemarin kita melihat bagaimana ada loophole yang harus kita perbaiki, dan
Soal ketajaman ini menjadi concern tersendiri dari Patrick Kluivert, coach tim nasional Indonesia saat ini, yang dalam sesi konferensi pers yang juga berlangsung di belakang gua itu menekankan beberapa kali soal ketajaman. Dia mengatakan harus shape, tajam. That's why ketika gua mendapat kesempatan untuk bertanya, hal tersebut gua bold dengan menekankan betapa memang krusialnya peran seorang Ole. 3 gol dalam 4 laga yang sudah dijalani oleh pemain Oxford United yang satu ini menunjukkan bahwa pentingnya peran dari Ole. Besarnya harapan dari masyarakat Indonesia untuk bisa melihat kembali dia main menjadi juru gedor di lini depan tim nasional kita. Ini pula yang gue tanyakan soal potensi main turunnya Ole pada pertandingan besok, dan Patrick Kluivert menjawab pertanyaan gue dengan mengatakan satu kata kunci yang gue dengar. Dia recovery cukup baik, doing very well, and for tomorrow you never know. Artinya kalau kita membreakdown mengelaborate juga apa yang dikatakan keyword dari Patrick Kluivert, dia punya kans untuk main tapi mungkin tidak starter. DSP dari 23 nama gue yakin akan masuk. Bukan hanya soal recovery, bukan hanya soal bagaimana dia memiliki ketajaman yang dimiliki oleh Garuda, tapi juga moral. Kita tahu bagaimana disiplinnya dia dalam melakukan recovery dari cederanya. Tentunya ini menjadi contoh role model bagi pemain lainnya, bagaimana semangat dan juga militansi dari Ole ini mudah-mudahan menular dengan pemain-pemain lainnya. Dan saat official training, sekali lagi mudah-mudahan gue edit sangat indah buat kalian supaya kalian nyaman dimanapun kalian nonton, mau dari Aceh, dari Medan, dari Palembang, dari Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Lombok, Maluku sampai Papua, bahkan dimanapun kalian berada menonton video ini supaya kalian bisa lebih dekat dengan timnas. Gue akan sertakan bagaimana tadi Ole latihan secara gestur cukup nyaman. Memang mungkin secara medis kita nggak tahu berapa persen dia pulih. Secara mental, post injury juga kita nggak tahu, karena ini tentunya berkaitan dengan traumatik. Tapi kelihatan dia cukup nyaman, dan saat sesi pemanasan, kebetulan seperti biasa di official training, jurnalis biasanya dikasih kesempatan untuk meliput 15 menit awal. Dia terlihat pemanasan terpisah. Tentunya ini menunjukkan masih belum pulih 100%, tapi kelihatan dia sudah luas. Nah, inilah indikasi yang menurut gua tentunya akan bisa memberikan kesempatan bagi dia untuk besok setidaknya masuk DSP, dan bukan tidak mungkin dia juga akan ditampilkan di tengah pertandingan. Dan tentunya ini menjadi harapan kita juga, kalaupun Ole tidak mampu menjebol atau tidak mampu atau belum dipercaya oleh Kluivert untuk turun besok, masih ada pilihan-pilihan lain yang tentunya pelatih di ruang ganti, di locker room akan lebih tahu siapa yang paling siap secara mental maupun juga secara fisik. Teman-teman semua, tidak terasa tentunya ini adalah momen yang bikin kita semua penuh harapan, tapi juga ada rasa deg-degan, ada rasa juga cemas, tapi juga ada ketegangan, ada juga keseruan yang akan menanti kita. Dua pertandingan ini akan saling berkaitan. Apa yang terjadi saat menghadapi Saudi juga berpengaruh saat kita akan menghadapi Irak. Arab Saudi mempersiapkan juga dirinya dengan baik, tapi tidak mungkin tidak ada kelemahan. Mudah-mudahan tim kepelatihan, tim analis bisa melihat itu dengan jeli, terutama Alex Pastur yang kita tahu begitu cerdas ya dalam melihat kelemahan dan kekuatan lawan, bisa kita manfaatkan dan bisa kita maksimalkan menjadi sebuah keuntungan. Apakah 1 poin? Syukur-syukur 3 poin. Nah, teman-teman semua, untuk saat ini mungkin itu dulu laporan gua dari Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Semoga pertandingan besok kita dihadirkan dengan keseruan, militansi, dan juga hasil yang positif yang bisa memberikan harapan kita saat menyambut Irak nanti. Dukungan penonton dimanapun tentu sangat dibutuhkan. 1 tahun lalu, meskipun secara jumlah kita kalah, tapi soal dukungan kita tidak kalah. Besok kita harapkan para penonton yang hadir di stadion akan memberikan suaranya lebih keras lagi supaya semangat itu menular ke Tom Hai dan kawan-kawan. Dan yang pastinya kalian yang dimanapun berada, mau nonton di TV, mau nonton bareng dimanapun dari
Indonesia, dari Uganda sampai dengan Kutub Utara. Semoga kita merekatkan semua tekad, semangat, hati kita, dan yang penting the power of pray. Gue percaya doa kita semua akan diberikan yang terbaik untuk memberikan semangat spiritual bagi Tom Hai dan kawan-kawan. Terima kasih teman-teman. Semoga sajian ini memberikan sebuah kesenangan, ketenangan juga buat kalian semua. Meskipun gue yakin sebagian dari kita pasti tidak sabar dan ingin cepat-cepat nonton dan tidak sabar melihat semua apa yang terjadi besok, terutama ketika melihat line up siapa yang diturunkan dan siapa yang tidak. Apapun itu, semoga besok kita bisa main memberikan yang terbaik dan juga mendukung yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Adios.